Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem informasi manajemen. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Widya Puspitasari dari kelas 1KA25 dengan nomor NPM 111212993. Materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu definisi dan pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, komponen pembangun sistem informasi manajemen. Yang ketiga, peranan sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, definisi dan pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai manfaat dan digunakan sebagai pendukung berjalannya tanggung jawab atau tugas suatu organisasi. Yang kedua, komponen pembangun sistem informasi manajemen. Komponen pembangun sistem informasi manajemen terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara fungsional dan yang kedua, secara fisik. Komponen sistem informasi manajemen fungsional merupakan komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri dari sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem pencarian, sistem database, dan yang terakhir, manajemen data. Kemudian, yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen fisik. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar bisa dijalankan dengan baik. Komponen sistem informasi manajemen fisik terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk mengumpulkan, menginput, mengolah, menyimpan, dan mempublikasikan data dalam bentuk pengolahan data, seperti CPU, input device, output device, dan memori. Kemudian, ada perangkat lunak atau hardware. Perangkat lunak atau software. Istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, seperti sistem informasi, sistem operasi, penerjemah bahasa, dan program utility. Kemudian, ada personil atau brainware. Brainware merupakan orang yang terlibat dalam pengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer, seperti programmer, operator komputer, teknisi komputer, dan administrator. Yang terakhir ada prosedur atau pedoman. Prosedur atau pedoman termasuk ke dalam komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan atau instruksi. Prosedur atau pedoman terdiri dari 3 jenis seperti instruksi untuk pemakai, untuk penyiapan masukan, dan yang terakhir untuk mengoperasikan karyawan pusat komputer. Yang ketiga, peranan sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam penunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif organisasi. Peranan sistem informasi dalam perusahaan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Sistem informasi dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan yang dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna.
Manajemen informasi juga digunakan sebagai sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Kegiatan bisnis yang semakin kompleks. Yang pertama, pengaruh ekonomi internasional. Yang kedua, persaingan ke dunia. Yang ketiga, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. Yang keempat, batas waktu yang singkat. Yang kelima, kendala-kendala sosial. Kemudian, meningkatnya kemampuan komputer sebagai alat bantu dalam perusahaan. Subsistem dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, fungsi organisasi. Fungsi organisasi terdiri dari fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi jasa informasi, manufaktur, dan pemasaran. Kemudian yang kedua, aktivitas manajemen. Aktivitas manajemen terdiri dari perencanaan strategis, perumusan sasaran, dan rencana strategis. Aktivitas manajemen juga dapat digunakan sebagai pengendalian manajemen, perumusan anggaran, dan alokasi sumber daya, pengendalian operasional, penjadwalan aktivitas dan laporan prestasi, pengolahan transaksi, pengolahan pesanan, pengiriman, dan penerimaan. Yang terakhir ada contoh sistem otomasi perkantoran. Salah satu penggunaan otomasi kantor yang terkenal saat ini adalah penggunaan video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, yang dimana teknologi komunikasi ini memungkinkan dua orang atau lebih dapat berkomunikasi secara langsung tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.